Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurjizati. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran dalam elaborasi pemahaman di topik 4 dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dan dosen pengampu oleh Ibu Andi Reski Nurhidayah, SPD, MPD. Nah, dalam pembahasan kali ini akan ada 3 pertanyaan dalam elaborasi pemahaman yang akan saya paparkan. Nah, yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik tanpa menggunakan pujian dan hukuman. Untuk menumbuhkan karakter disiplin positif sangat diperlukan adanya kerjasama dari Tri Pusat Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yang melibatkan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat yang diharapkan membantu bermitra atau bekerja sama dengan baik untuk memberikan manfaat kepada peserta didik. Dalam hal ini, dalam menumbuhkan karakter disiplin positif di dalam keluarga, orang tua berperan sebagai teladan utama. Sikap disiplin yang konsisten dan adil dari orang tua menjadi contoh nyata bagi anak. Komunikasi aktif antar anak dan orang tua, mengenal alasan dibalik setiap aturan, membantu anak memahami pentingnya disiplin secara rasional, bukan hanya sekedar mengikuti perintah. Adapun dalam satuan pendidikan, guru memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan sikap positif. Sebagai contoh, adanya aturan kelas yang disepakati bersama membuat peserta didik merasa memiliki tanggung jawab kolektif terhadap aturan tersebut. Guru dapat mendorong refleksi diri sebagai pengganti hukuman, misalnya dengan mengajak peserta didik untuk merenungkan dampak dari pelanggaran yang mereka lakukan terhadap orang lain ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, yang terakhir, masyarakat berperan sebagai lingkungan pendukung yang melengkapi pendidikan di keluarga dan sekolah, di mana keteladanan dalam masyarakat dapat ditunjukkan melalui aturan yang jelas dan konsisten di kegiatan sosial. Program-program kolaboratif seperti adanya kerja bakti ataupun organisasi pemuda dapat menunjukkan atau memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa disiplin bukan sekedar kewajiban individu tetapi juga kontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Dengan adanya keterlibatan antara pihak keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, disiplin menjadi bagian alami dari karakter peserta didik, bukan hanya sekedar tuntutan dari luar. Dan adanya sinergitas dari Tri Pusat Pendidikan ini mampu melahirkan anak peserta didik ataupun generasi yang berkualitas. Nah, pertanyaan kedua adalah seberapa besar pengaruh disiplin positif terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Pengaruhnya sangat besar. Mengapa demikian? Karena disiplin positif dapat melahirkan lingkungan yang aman dan nyaman dengan menekankan pada pemahaman, penghargaan terhadap tanggung jawab, dan pembelajaran dari pengalaman. Disiplin positif menciptakan suasana di mana peserta didik merasa dihargai dan dihormati. Alih-alih menggunakan hukuman atau pujian, disiplin positif lebih mendorong anak untuk mengintegrasikan nilai-nilai kedisiplinan. Selain itu, lingkungan yang aman dan nyaman menciptakan atmosfer atau iklim yang tidak hanya membentuk karakter peserta didik, tetapi juga mendukung kesejahteraan psikologis dan emosional peserta didik. Yang terakhir adalah bagaimana membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan melibatkan guru, keluarga, masyarakat dalam menumbuhkan karakter disiplin peserta didik. Nah, dalam hal ini, ketiga komponen tersebut sangat berpengaruh dalam menumbuhkan karakter peserta didik. Setiap pihak memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan karakter disiplin secara positif. Di dalam sekolah, guru berperan dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan membangun hubungan saling percaya dengan peserta didik. Sebagai contoh misalnya, guru dapat menciptakan kelas yang aman dan nyaman dengan melibatkan siswa dalam pembuatan aturan kelas, sedangkan di rumah, keluarga, orang tua khususnya memainkan peran penting untuk memberikan teladan dan dukungan disiplin positif di rumah. Misalnya, orang tua dapat menetapkan rutinitas harian yang teratur seperti waktu belajar, istirahat, bermain, dan kegiatan lainnya yang harus diikuti oleh anak secara konsisten. Jadi, jika anak melanggar rutinitas tersebut, orang tua bisa berdialog dengan anak menjelaskan mengapa rutinitas tersebut
penting untuk dilakukan dan mengapa mereka mendapatkan konsekuensi dari hal yang mereka langgar, sehingga pendekatan ini dapat menumbuhkan kesadaran tanpa menggunakan hukuman dan membuat anak mampu mencapai tujuan serta membangun kedekatan emosional antar orang tua dan anak. Nah, yang terakhir, masyarakat memiliki peran untuk mendukung dan menyempurnakan penciptaan lingkungan yang mendukung disiplin positif. Misalnya, masyarakat dapat mengadakan kegiatan komunitas yang melibatkan peserta didik seperti kerja bakti dan kegiatan sosial. Dengan keterlibatan masyarakat ini, mereka mampu memahami disiplin positif tidak hanya berlaku di rumah ataupun sekolah, tetapi juga di kehidupan sosial mereka, di mana tindakan positif mereka dapat berkontribusi terhadap kebaikan bersama. Dengan adanya sinergi antar siswa, guru, keluarga, dan masyarakat dalam menumbuhkan disiplin positif, peserta didik akan merasa lebih aman dan dihargai dan didorong untuk berkembang dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter secara menyeluruh. Demikian pemaparan mengenai beberapa pertanyaan pada bagian elaborasi pemahaman topik 4. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.